Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Fitriani Idris di sini. Oke, hari ini kakak akan membahas mengenai elemen dalam teater. Nah, sebelum kita melakukan latihan dasar teater, perlu terlebih dahulu kita mengenal elemen yang ada dalam seni teater. Hal ini dilakukan agar kita bisa membayangkan dan memahami kegunaan latihan-latihan dasar teater ketika diterapkan pada peran dan fungsi masing-masing. Nah, ada beberapa elemen yang mendukung keberadaan sebuah kelompok teater yang dibagi menjadi dua elemen. Elemen yang pertama adalah elemen artistik. Nah, bagian artistik adalah wilayah kerja penggarapan atau penciptaan karya. 7 elemen yang ada dalam bagian elemen artistik bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Saling bekerja sama agar proyek pementasan teater berjalan dengan baik. Nah, elemen pertama yang dalam elemen artistik, yang pertama itu adalah naskah. Naskah adalah teks yang dibuat untuk dimainkan dalam bentuk seni pertunjukan teater. Naskah merupakan salah satu bentuk karya sastra di samping prosa dan puisi. Elemen yang kedua adalah sutradara. Sutradara merupakan unsur teater yang harus memahami naskah dengan sangat baik karena sutradara bertugas menafsirkan isi naskah. Sutradara yang kreatif mampu mewujudkan cerita dalam naskah menjadi cerita yang hidup di atas panggung. Melalui kerja sutradara, maksud pengarang dapat disampaikan kepada penonton. Nah, elemen ketiga pada elemen artistik adalah aktor. Aktor adalah orang yang memainkan atau memerankan tokoh dalam naskah yang dipentaskan. Aktor dikatakan berhasil dalam permainannya atau aktingnya jika mampu menafsirkan karakter tokoh yang diperankannya. Nah, aktor juga dapat menciptakan ilusi atau khayalan tentang tokoh yang diperankan di atas panggung sehingga dengan sadar merangsang munculnya efek atau kesan pada penonton. Untuk memerankan tokoh di atas panggung, aktor hanya harus menguasai teknik seni peran, memahami naskah yang akan dimainkan, melakukan pengamatan atau penelitian secara sederhana agar bisa menafsirkan karakter atau gambaran tokoh yang akan diperankan. Memerankan tokoh dengan kesan wajar atau masuk akal dan mampu bekerja sama dengan sesama aktor lainnya. Elemen keempat pada elemen artistik adalah kostum dan rias wajah. Kostum dan rias wajah sangat berkait dalam memunculkan efek seni rupa untuk membantu memunculkan kekuatan permainan atau para aktor di atas panggung. Penata kostum dan rias wajah harus mengikuti proses latihan sejak awal sehingga dia semakin memahami naskah, arahan sutradara, dan karakter para pemain serta tokoh yang diperankan. Kita masuk pada elemen kelima pada elemen artistik. Elemen kelima itu adalah tata panggung. Menata panggung sebuah pementasan teater tidak sekedar mendekorasi. Seorang penata panggung juga harus memahami naskah lakon yang akan dipentaskan dan mewujudkan gagasan kreativitas dalam tata panggung. Oleh karena itu, penata panggung juga harus mengikuti proses latihan sejak awal. Penataan panggung harus selaras dengan tata kostum, tata rias wajah, serta tata cahaya. Kita masuk elemen keenam. Elemen keenam itu adalah tata cahaya. Penataan lampu atau rekayasa pencahayaan tidak sekedar memberikan penerangan, tetapi juga membatasi ruang panggung, memunculkan kesan waktu seperti pagi, siang, sore, dan malam hari.
Nah, juga memunculkan suasana. Suasana apa yang bisa dimunculkan? Nah, suasana sedih, gembira, horor, perang. Nah, seperti itu. Dan memperkuat rasa penceritaannya baik untuk pemain maupun penonton. Penata cahaya harus memahami maksud dan tujuan sutradara dalam mengarahkan lakon dan kekuatan permainan para aktor. Kekuatan cahaya yang dimunculkan dalam pementasan harus bisa ditangkap wajar atau masuk akal, baik oleh pemain maupun penonton. Nah, kita masuk pada elemen terakhir, pada elemen artistik, yaitu elemen musik. Ya, peran musik dalam pementasan teater sangatlah penting. Musik tidak hanya sebagai ilustrasi, musik juga turut membangun kesan rasa, suasana, dan mengarahkan penonton dalam menghayati jalan cerita. Kadangkala yang disebut dengan musik dalam teater bukan serangkaian suara yang bernada dan teratur, tetapi lebih pada bunyi sederhana, namun mampu menciptakan kesan, rasa, atau suasana tertentu yang kuat baik bagi pemain maupun penonton. Ya, oke. Kita masuk pada elemen kedua dalam teater. Yang pertama adalah artistik, yang kedua adalah elemen manajemen produksi. Ya, pada bagian ini mengurusi hal-hal penyelenggaraan organisasi, manajemen kelompok, pengaturan jadwal latihan dan pementasan, sehingga mempersiapkan dan menyelenggarakan pementasan. Nah, bentuk kepengurusan yang tidak jauh berbeda dengan organisasi-organisasi lain, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator. Bidang atau seksi yang sesuai dengan kebutuhan yang akan diurusi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.